Seorang biksu bersama muridnya tinggal di sebuah kuil di antara perbukitan yang masih asri. Mereka menjalani kehidupan dengan tenang. Biksu kecil sangatlah aktif dan juga periang. Ia kerap sekali pergi untuk mencari tanaman obat-obatan. Seperti watak bocah pada umumnya, biksu kecil memiliki rasa ingin tahu lebih yang dipadukan dengan keberaniannya. Mungkin karena sering menemukan ular di sana, biksu kecil tidak takut sama sekali dengan ular. Bukan hanya rasa ingin tahunya saja yang dominan, namun seperti anak-anak pada umumnya, ia yang melihat beberapa binatang yang hidup di sekitar kuil, timbullah rasa tertarik. Ia kemudian bertingkah usil dengan mengikat sebuah batu ke seekor ikan, katak, dan juga ular. Tingkahnya yang usil ini diam-diam dipantau oleh sang guru. Untuk mengajarkan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, sang guru tidak langsung memarahinya. Ia memiliki metode yang sangat bijaksana. Sewaktu biksu kecil tidur, sang guru mengikatkan batu kepada si biksu kecil, agar si biksu kecil secara langsung menyadari bagaimana nasib hewan-hewan yang telah ia siksa. Dengan ucapan tenang dan tegas, guru memberitahu kepada biksu kecil untuk menyelamatkan semua hewan yang telah ia ikat kemarin. Namun jika salah satu di antaranya ada yang mati, maka batu yang menempel di tubuh biksu kecil juga tidak akan dilepaskan. Biksu kecil pun segera melaksanakan perintah gurunya. Dengan batu yang masih berada di punggungnya, ia mencari semua hewan yang sudah ia ikat. Di dalam pencariannya, biksu kecil menemukan ikan yang ia ikat ternyata sudah dalam keadaan mati. Ia pun segera menguburnya. Ia juga menemukan seekor katak yang syukur saja dalam keadaan yang masih hidup. Kemudian ia menemukan ular yang mengalami nasib yang serupa dengan ikan. Dengan penuh penyesalan, hal ini membuat biksu kecil menangis. Ia merasakan kesedihan dan penyesalan untuk pertama kalinya. Beberapa tahun kemudian saat musim panas tiba, kita ditunjukkan dengan biksu kecil yang sudah beranjak remaja. Ia yang berniat mencari tanaman obat-obatan tak sengaja melihat ular yang lagi bergentoy eplek-eplek. Kalau ular sih kluket-kluket. Hal ini membuatnya tertarik. Di samping itu dari atas bukit ia melihat dua wanita yang datang menuju ke kuil. Ia pun segera menyambutnya kemudian mengantarnya kepada sang guru. Dua wanita ini adalah ibu dan anak, di mana sang ibu datang ke kuil bertujuan untuk mengobati anaknya yang sedang mengidap suatu penyakit. Ibu ini bahkan terlihat berdoa dari pagi sampai malam untuk meminta kesembuhan anaknya. Sampai pada akhirnya ibu ini pergi meninggalkan kuil tersebut dan memasrahkan anaknya kepada sang biksu. Namun di sisi lain, biksu remaja mulai mengenal apa itu yang namanya cinta. Ia sangat tertarik sekali dengan anak ibu tersebut. Ia bahkan menaruh perhatian lebih kepadanya. Suatu hari ia tak sengaja menemukan si wanita dalam keadaan tertidur. Nafsunya mulai tumbuh. Dengan refleks biksu remaja menyelimuti si wanita sambil memegang semongkonya. Yang hal ini membuat si wanita terkejut. Seperti remaja pada umumnya, apa yang diinginkan haruslah diperjuangkan, haruslah terkabulkan. Si biksu berjuang untuk mendekati si wanita, dan sampailah pada suatu titik yang krusial, di mana biksu remaja melakukan perkentoyan eplek-eplek dengan wanita tersebut di belakang gurunya. Dan ini menjadi awal mula si biksu remaja berteman dengan nafsu biologisnya. Ia dan si wanita menjadi intensif melakukan perkentoyan tanpa memperdulikan keadaan, waktu, dan juga tempat. Mereka berdua kini juga semakin romantis, ya selayaknya para muda-mudi yang dimabuk asmara. Namun sepintar-pintarnya bangkai ditutupi maka akan tercium juga. Dan ya benar, akhirnya apa yang dilakukan oleh biksu remaja dipergoki oleh gurunya. Biksu remaja pun meminta maaf dan si guru sedikit mentolerir apa yang dilakukan muridnya. Karena menurutnya hal tersebut adalah hal yang alamiah dilakukan oleh manusia. Guru juga menjelaskan kepada muridnya bahwa nafsu menciptakan rasa ingin memiliki dan rasa ingin membunuh. Di sisi lain, seiring berjalannya hubungan yang biksu remaja dan si wanita jalani ternyata membuat si wanita sembuh atas penyakitnya. Maka dari itu sang guru menyuruh si wanita untuk segera kembali pulang. Hal ini menekan perasaan biksu remaja. Hormon percintaannya sudah membengkak. Ia tak tahan bila hidup tanpa si wanita.
sehingga ia akhirnya memutuskan untuk minggat meninggalkan gurunya. Beberapa tahun berlalu, tepatnya saat musim gugur tiba. Si guru yang membuka bungkus makanannya tak sengaja melihat berita mengenai seorang pria yang menjadi buronan karena membunuh istrinya. Dan pria tersebut ternyata adalah muridnya sendiri. Si biksu remaja mula-mulanya masih polos, ia kini telah mengenal dunia, pikir sang guru. Sampai hari itu pun datang, biksu remaja kembali ke kuil untuk menghindar dari kejaran polisi. Di sini ia juga bercerita kepada gurunya mengenai perasaannya yang campur aduk. Ia menjelaskan kepada gurunya alasan mengapa ia membunuh istrinya. Ia bilang bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Ia tidak bisa menerima hal tersebut. Atas rasa yang sulit dijelaskan ini, si biksu remaja mulai mengalami depresi, bahkan sampai mencoba untuk melakukan bunuh diri. Hal ini pun segera dicegah oleh gurunya. Sang guru kemudian memberikan hukuman kepadanya. Bersamaan dengan hal tersebut, sang guru menulis sebuah sutra hati yang dipercaya oleh pengikut Buddha bahwa mantra tersebut dapat menenangkan kepedihan hati seseorang. Ia kemudian menyuruh sang murid untuk mengukirnya menggunakan pisau yang menjadi alat untuk membunuh istrinya. Namun polisi pada akhirnya menemukan lokasi persembunyiannya dan sampailah mereka di kuil. Polisi berniat untuk membekuknya, namun sang guru meminta pengertian para polisi agar muridnya menyelesaikan tugasnya untuk mengukir sutra hati yang diperkirakan selesai sampai besok hari. Para polisi pun menerima permintaan sang guru. Mereka bahkan menjadi bersimpati kepada biksu remaja. Sampai-sampai para polisi ini membantu untuk mengecat ukiran yang dibuat olehnya. Sehabis menghabiskan sedikit waktu untuk bermeditasi, ia kemudian menyerahkan diri dan bergegas pergi ke penjara. Sang guru untuk pertama kalinya ia terlihat bersedih atas ditinggal oleh muridnya pergi ke penjara. Dan ini akan menjadi perpisahan antara mereka berdua untuk yang terakhir kalinya. Karena selanjutnya, sang guru kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia dengan cara keagamaan yang ia percayai. Scene berlanjut ke beberapa tahun kemudian, tepatnya pada saat musim dingin tiba. Sang murid telah bebas dari penjara dan memutuskan kembali ke kuil. Ia dengan sedikit kesedihan harus menerima fakta bahwa gurunya telah meninggalkan dunia. Ia kemudian berinisiatif memulai ajaran yang telah diajarkan gurunya kepadanya. Ia membersihkan dan menyiapkan kuil tersebut sebagaimana mestinya. Ia bahkan juga mempelajari bela diri dari buku sepeninggalan gurunya. Namun suatu hari, seorang wanita dengan penutup kepala membawa seorang bayi ke kuil. Sang wanita tersebut kemudian berdoa. Dan ketika tengah malam tiba, si wanita dengan penutup kepala berniat pergi dan meninggalkan anaknya. Tapi ia malah terperosok ke dalam lubang es yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Paginya terdengar suara tangisan bayi yang waktu itu merangkak mencari ibunya. Biksu pun terbangun dan segera menenangkan bayi tersebut. Dan ia melihat wanita kemarin sudah dalam keadaan kaku di dalam es, tepatnya di bawah es. Tanpa pikir panjang, ia pun memakamkan wanita tersebut dengan layak. Kemudian kita diperlihatkan si biksu yang mengikatkan batu di badannya dan memaksa diri membawa patung Buddha menuju ke titik tertinggi di daerah kuil tersebut. Mungkin ini adalah caranya untuk mengekspresikan penyesalannya di waktu kecil, karena ia telah mengikat beberapa hewan dengan batu yang menyebabkan hewan-hewan tersebut mati. Dan di ending film kita diperlihatkan si bayi tadi sudah tumbuh menjadi kanak-kanak. Sang biksu pun kini telah menjadi guru dari bayi tersebut. Kita juga diperlihatkan anak tersebut yang bertingkah usil dengan binatang-binatang di sekitar kuil, sama seperti apa yang telah biksu lakukan sewaktu kanak-kanak. Dan film pun selesai. Film ini adalah film yang bersifat universal. Agama Buddha hanyalah sebagai contoh guys, sebagai penerapannya. Film ini sebenarnya tidak memihak pada agama tertentu. Film ini adalah sebuah drama tentang manusia, watak-wataknya, tahapan yang dilewatinya, hubungannya dengan sesama manusia, serta dengan alam semesta. Jika dimaknai, nilai filosofi dari film ini sangatlah tinggi. Sesuai judulnya, film ini terbagi menjadi 5 segmen. Dari kelimanya masih dalam satu ikatan cerita. Di bagian pertama adalah Spring, diawali dengan seorang biksu tua yang tinggal dengan muridnya yang masih bocah.
Keduanya banyak menghabiskan waktu dengan beribadah atau sekedar mencari tanaman untuk obat. Segmen terus bergulir sesuai dengan nama musim yang menjadi judulnya. Di tiap segmen itu si murid bertambah usianya. Film ini disutradarai oleh Kim Ki-doo-ges yang juga berperan dalam segmen keempat dan menulis naskahnya. Menurut banyak reviewer film ini begitu padat berisi dengan filosofi kehidupan. Di dalamnya ada siklus tentang kehidupan manusia. Diawali masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lantas sampai meninggal dunia. Selain itu, film ini juga menuturkan secara humanis tentang apa saja watak sesungguhnya manusia. Kalian semua akan mendapati di sini ada kenakalan, kebahagiaan, rasa penasaran, cinta, takut, marah, benci, iri, ulas asih, dan masih banyak lainnya. Film ini sangatlah kompleks bila harus dikupas secara mendalam lagi dari sudut pandang karakterisasi manusia. Tapi jelasnya setiap manusia memiliki perspektif mengenai film ini berbeda-beda. Dan oke, sampai di sini saja ya guys. Terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih. Bye.